Ayahku adalah dewa perang. Bab 505. Batu itu dengan cepat mengenai kepala Bos Zhang, membuatnya sangat ketakutan hingga dia menutup matanya. Dia tidak berani bersembunyi. Dia tahu bahwa jika dia bersembunyi, Tuan Muda Huang yang kejam pasti akan menemukan cara yang lebih kejam untuk menyiksanya. Mungkin membunuh semua anggota keluarganya. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dan meraih batu itu. Guan Qianjunlah yang mengambil setengah batu itu. Dia menggelengkan kepalanya dan memandang Huang Tianqi dengan sangat meremehkan. Kenapa ada pengecut sepertimu di Huang Zuan Group? Kamu jelas tidak tahu cara memilih, tapi kamu bajingan. Kamu mengambil sepotong, dan kamu benar-benar melampiaskan amarahmu pada bawahanmu. Saya sangat terkejut. Bagaimana kamu bisa meyakinkan publik seperti ini? Bagaimana kamu membuat anak buahmu diyakinkan olehmu? Mengapa orang-orang di seluruh dunia tidak memujimu di depanmu dan memarahimu di belakangmu? Bagaimana kamu bisa mencegah seluruh keluargamu dipermalukan olehmu? Semakin banyak Guan Qianjun berbicara, semakin wajah Huang Tianqi menjadi pucat. Tiba-tiba, di antara kerumunan di luar, seseorang berseru dengan satu kata, benar. Lalu, terdengar tepuk tangan meriah dari penonton. Hal ini menyebabkan banyak penonton berteriak keras dan bertepuk tangan. Semua orang memuji Guan Qianjun atas kata-kata baiknya. Huang Tianqi tiba-tiba menoleh dan melihat keluar dengan tajam. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka segera menutup mulut, meletakkan tangan, dan melihat sekeliling dengan bingung. Sepertinya dia ingin membantu Huang Tianqi menemukan seseorang yang berani memberinya tepuk tangan. Guan Qianjun berkata perlahan, baiklah, Tuan Huang, berhentilah memperlakukan orang lain sebagai karung tinju dan berhentilah mengganti topik pembicaraan. Apakah Anda mengakuinya sekarang bahwa Anda telah kalah? Karena itu, dia berjalan menuju Tuan Huang yang bodoh itu. Letakkan setengah pecahan yang baru saja Anda terima ke tangan lawan. Tapi kamu masih bisa melihatnya baik-baik. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu membuka batunya beberapa kali lagi, kamu mungkin bisa menemukan warna hijau yang tidak terlalu rapuh. Kamu juga bisa membuat gelang, sebuah cincin atau semacamnya. Bahkan satu cincin pun lebih baik dari milikku. Sebagai manusia, jangan pernah kehilangan kepercayaan diri. Saat dia berbicara, Huang Tianqi hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan serius dan penuh perhatian. Melahirkan secercah harapan terakhir. Namun, ketika dia secara pribadi mengambil alat pemotong dan memotong batu itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya putus asa. Dia menghancurkan peralatan itu ke tanah. Sebuah kawah dibuat di lantai marmer halus. Memang banyak sekali warna hijau pada batu kasar yang dipotong-potongnya, namun semua warna hijau itu berubah menjadi bubuk. Huang Tianqi mengangkat kepalanya dan berteriak, mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Kualitas batu kasar ini jelas sangat bagus, tetapi mengapa hanya sepotong batu mentah, dan batu hijau itu benar-benar pecah? Oh, ya Tuhan, kenapa kamu mempermainkanku? Aku akan membuat beberapa lubang di tubuhmu, bawakan aku beberapa batang bambu. Dia berbalik dan berteriak keras. Beberapa pengontrol, ini. Orang lain, ini. Saling memandang. Apakah Tuan Muda Huang ini menjadi gila karena marah? Masih kesal? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan beberapa batang bambu, Anda dapat membuat beberapa lubang pada dewa? Akan menjadi masalah jika membuat beberapa lubang di langit-langit. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, mencibir, dan berkata dengan tidak sabar, baiklah Huang Tianqi, karena kamu kalah, jangan berpura-pura sok. Kamu harus cepat dan cepat. Menurut apa yang kami katakan sebelumnya, jika kalah, kamu harus menjilat kaki ketiga anjing itu sampai bersih. Wang Cai. Dengan teriakan ini, Wang Cai dengan bersemangat melemparkan dirinya ke depan Huang Tianqi dan berjongkok. Mengangkat salah satu kaki depannya, ia berputar ke arahnya. Dan, dia benar-benar memandang Huang Tianqi seperti seorang tuan yang memandang budaknya. Penampilan seperti itu sungguh luar biasa. Mungkin orang lain tidak bisa melihatnya, tapi Huang Tianqi mengerti segalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Tendangan tiba-tiba ke arah Wang Cai seperti menendang bola. Melihat bahwa kaki besar ini akan menghasilkan kekayaan. Tendangan ini akan mengenai Wang Cai dan membentur tembok yang jaraknya lebih dari 10 meter. Jadi, anak anjing ini pasti akan meledak. Semua orang di toko perhiasan atau di luar jendela setinggi langit-langit berseru. Beberapa merasa malu dan bahkan mengangkat tangan untuk menutupi mata. Bahkan, saya tidak tahu siapa yang mengatakan, tidak tahu malu. Memang benar, Huang Tianqi sangat tidak tahu malu.
Tetapi, tendangannya tidak mengenai Wang Cai. Tepat ketika dia hendak menendangnya, Wang Cai tiba-tiba menghilang. Huang Tianqi menendangnya hingga habis. Dia tidak hanya meleset dari sasaran, dia bahkan kehilangan pusat gravitasinya. Jatuh telentang. Celepuk. Seluruh bagian belakang. Seluruh pantat. Seluruh bagian belakang kepala. Mereka semua membentur lantai marmer dengan keras, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Organ dalamnya terasa seperti akan pecah, dan giginya bahkan sedikit menggigit lidahnya. Tiba-tiba, dia meneguk darah. Dia berteriak histeris. Angkat aku. Bantu aku. Ini menyakitkanku sampai mati. Itu menyakitkanku sampai mati. Beberapa pengawal ingin tertawa tanpa alasan. Namun mereka tidak berani tertawa, mereka hanya bisa menahan tawa, berusaha sekuat tenaga berpura-pura serius dan prihatin, dan segera membantu pemuda malang itu berdiri. Huang Tianqi menyeka darah dari mulutnya dengan kuat dan menunjuk ke arah Guan Qianjun. Beranikah kamu membuatku jatuh? Biar ku beritahu, aku tidak peduli siapa kamu, kamu mati hari ini. Aku hanya tidak mengakui taruhan ini. Ketika kamu bertaruh denganku sejak awal, kamu seharusnya punya diketahui. Aku menang, aku baru saja menang. Aku kalah, tapi aku juga menang. Siapa saya? Saya Huang Tianqi. Saya Tuan Muda Huang Zuan Group. Saya tidak akan kalah. Batu kasar yang kubuka tidak sebaik milikmu, jadi kamu bisa memaksaku menjilat kotoran di kaki anjing itu. Kaulah yang menjilati kotoran itu. Petik 2. Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat tampar anak itu 100 kali. Pukul dia sampai mati. Buat dia menyerah. Lalu biarkan dia menjilat kaki anjing itu. Dan gadis yang mati itu juga. Aku akan membunuh siapapun yang tidak menghormatiku. Di akhir teriakannya, dia dipenuhi dengan momentum yang menakutkan. Dia berubah menjadi iblis. Setiap orang yang mendengarkan diliputi ketakutan dan kengerian. Sekelompok penonton di luar jendela kaca semuanya memandang Guan Qianjun dan bayi kecil yang lucu itu dengan simpati. Semua orang mengeluh. Saya sudah mengatakan bahwa Tuan Muda Huang pasti akan mengkhianati kepercayaannya. Dia adalah tipe orang yang menang ketika dia menang dan menang ketika dia kalah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan seperti itu, siapa yang dapat berbuat apa-apa? Pemuda ini ingin menunda, tapi berapa lama dia bisa menunda? Itu hanya berlangsung selama 2 atau 30 menit. Itu membuat Tuan Huang semakin marah. Dia dan putrinya semakin menderita. Saya ingin tahu apakah mereka akan dipukuli sampai mati. Itu sangat mungkin. Bukan berarti Tuan Muda Huang belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Dia sangat kejam. 99%, ayah dan putrinya meninggal secara tragis. Jadi bagaimana jika dia meninggal secara tragis? Anda tidak dapat membayar sepeser pun. Keluarga mereka sangat dirugikan. Mungkin Tuan Huang membunuh ayah dan putrinya, dan juga membunuh seluruh keluarganya. Tuan Muda Huang membunuh tanpa mengedipkan mata. Dia telah membunuh banyak orang, dan keluarga orang yang dia bunuh mengeluh di mana-mana, jadi apa gunanya? Mungkin tiba-tiba akan terjadi kecelakaan mobil, dan mereka akan mati juga. Guan Qianjun juga mendengar apa yang dibicarakan di luar dinding kaca. Dia tidak peduli dan memandang Huang Tianqi sambil mencibir. Tiba-tiba memikirkannya. Apakah kamu ingin membunuh orang ini? Pertama, hilangkan kerugian bagi masyarakat. Kedua, sejujurnya, meskipun Guan Qianjun tidak terburu-buru menemukan pembunuh Su Qingyi, tapi meskipun Huang Zuan Group bukan pelaku utama, dia tetaplah kaki tangan. Dia harus dihukum. Bunuh Huang Tianqi dan kalahkan Huang Zuan Group. Mengapa tidak? Kemudian, sebuah pemikiran kejam muncul di benakku. Bab 506. Guan Qianjun memandangi pengawal di sekitarnya dan berkata perlahan, kamu juga menggunakan uang orang untuk bekerja demi orang lain. Aku tidak akan berdebat denganmu, jatuhkan saja senjatamu dan keluar. Tuan mudamu tidak akan selamat malam ini, jadi kamu tidak perlu dikuburkan bersamanya. Kata-kata ini nyaring, kuat, muram. Baru saja, Huang Tianqi mengatakan bahwa dia adalah Raja Neraka, tapi sekarang semuanya hadir. Tiba-tiba, saya merasa Guan Qianjun sebenarnya lebih seperti Raja Neraka. Kata-katanya membuat para pengawal saling memandang dengan bingung. Huang Tianqi mengertakkan gigi dan memarahi. Mengapa kamu begitu tercengang? Saya menerima gaji puluhan ribu dolar setiap bulan, dan saya ingin Anda memukuli ayah dan anak itu setengah mati, tetapi Anda tetap tidak mau pergi. Percaya atau tidak, saya akan pecat Anda.
Hanya dengan satu kalimat, dia membuatmu ragu. Apakah kamu mencari kematian? Jika kamu tidak melakukannya, orang lain yang akan melakukannya. Jika kamu tidak melakukan ini, kamu tidak akan bisa melihat matahari besok. Huang Tianqi tidak hanya melakukan kekerasan terhadap orang-orang di luar, dia juga brutal terhadap bawahannya sendiri, yang tidak dia sukai dan akan memukuli mereka sampai mati. Biasanya para bodyguard ini tidak berani bersuara saat sedang marah. Saat ini, mendengar apa yang dia katakan, beberapa pengawal hanya bisa melihat ke arah Guan Qianjun. Pemimpinnya berkata, "Saudaraku, saya harus mengagumi keberanian Anda. Tetapi jika Anda menyinggung Tuan Muda Huang kami, Anda ditakdirkan tidak punya jalan keluar. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Anda sekarang berlututlah dan bersujud 10 kali kepada Tuan Huang. Mungkin dia tidak akan mengalahkanmu seburuk itu. Hanya itu yang bisa saya bantu." Huang Tianqi tertawa keras, "Saya sangat menghargai apa yang Anda katakan. Hei, nak, berlututlah. 10 kau tahu terlalu sedikit, Anda bersujud 100, dan bocah kecil Anda itu bersujud 100 kali. Bagaimana kalau aku mematahkan salah satu kakimu saja daripada mematahkan semuanya?" Saat dia berbicara, dia tertawa dengan ganas. Tiba-tiba, matanya bersinar saat bayangan hitam tajam berlari ke arahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Namun nyatanya, yang ingin dilakukan pria ini bukanlah mundur, melainkan segera menyingkir, atau mengangkat tangan untuk memeluk kepala dan wajahnya, namun tidak ada gunanya. Sosok hitam itu tiba-tiba berhenti ketika jaraknya kurang dari setengah meter dari pintu di depannya. Tiba-tiba ia mencondongkan tubuh dan melakukan backflip, dan banyak benda muncul dari sela-sela kakinya. Patah. Pukul saja wajah Huang Tianqi. Bayangan itu jatuh ke tanah dengan mudah dan menggonggong 2 kali dengan bangga. Ini jelas merupakan Wang Cai. Dan yang menamparkan wajah Huang Tianqi adalah tumpukan kotoran segar dan panas yang disumbangkan oleh Wang Cai. Pukul tepat di dahi. Huang Tianqi tertegun sejenak, lalu mengangkat tangannya untuk menyentuh keningnya dan meletakkannya di depan matanya. Tiba-tiba, dia sangat marah hingga lubangnya dipenuhi asap dan dia berteriak. Namun ketika dia membuka mulutnya, mungkin usus dan perut Wang Cai sedang kurang sehat akhir-akhir ini, sehingga tumpukan yang dia keluarkan relatif tipis dan mengalir ke bawah, tepat ke dalam mulutnya. Huang Tianqi tiba-tiba tersedak dan terbatuk. Saat batuk, saya tidak sengaja menelan bagian lainnya. Dia sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya terbelah. Dia telah makan banyak makanan enak dalam hidupnya. Pada dasarnya, dia telah makan makanan lezat dari seluruh dunia. Aku belum pernah makan apapun. Saya benar-benar tidak terbiasa. Dia segera memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, membuka paksa pipinya, dan memasukkan jari-jarinya ke dalam, mencoba mengeluarkan kotoran itu. Jari ini tiba-tiba menusuk tenggorokan. Perutku mual. Dia tiba-tiba berlutut ke depan, jatuh ke tanah, dan mulai muntah. Adegan ini membuat semua orang di sekitarnya lengah, dan mereka semua melihatnya dengan mata terbelalak. Wang Cai adalah yang paling memuaskan. Dia terus menggonggong dan tampak tertawa. Itu juga berputar. Dia berlari ke kaki Qian-Qian dan meminta hadiah padanya, menggonggong dengan keras. Qian-Qian mencubit hidungnya dan mundur beberapa langkah. "Hei, Wang Cai, kamu sangat kotor. Bagaimana kamu bisa menjadi bajingan seperti itu? Benar-benar keterlaluan. Kamu sangat baik, Wang Cai, kamu sangat baik. Ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa kamu punya kemampuan ini. Lebih baik dari pisau terbangku. Jika kamu menghadapi musuh di masa depan, kamu bisa menggunakan jurus ini. Milikku adalah pisau terbang, dan milikmu disebut kotoran terbang, oke." Wang Cai mengangguk penuh semangat karena kegirangan. Gonggongan itu tidak ada habisnya. Dia tampak sangat bersemangat. Mungkin karena saya merasa juga memiliki keahlian unik yang sama, yang sungguh memuaskan. Guan Qianjun tertegun sejenak. Awalnya, yang menjadi pusat perhatian adalah aku, paman. Bagaimana dia bisa menjadi anjing di sebelah pamannya? Dan Huang Tianqi, yang sudah muntah dan sangat kesal. Tiba-tiba, dia berteriak sekuat tenaga. "Ayo, ayo, bunuh mereka semua. Aku akan mematahkan kaki 2 orang dan seekor anjing. Jangan pukul mereka sampai mati. Aku ingin membuat 2 anjing serigala besar buang air besar. Paksa mereka untuk memakannya. Buru-buru." Beberapa pengawal harus bergegas, tetapi mereka ditendang oleh Guan Qianjun. Jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Wah, muntah darah.
Guan Qianjun bertepuk tangan dan berkata dengan tenang, sudah kubilang jangan membantu orang lain melakukan kejahatan. Semua pengawal jatuh ke tanah dan berpura-pura mati. Tidak peduli bagaimana Huang Tianqi memanggil, mereka tidak akan bangun. Melihat pemandangan ini, Huang Tianqi semakin marah dan mengertakkan gigi. Dia berteriak, ayo Asan dan Ahsi dan gigit mereka sampai mati. Dia memanggil dua anjing serigala besar itu. Setelah berteriak, dia berteriak, orang mungkin tidak menaati atau mengkhianatiku, tapi anjing tidak akan pernah melakukannya. Anjing adalah pelayan umat manusia yang paling setia. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku akan menggigitmu sampai mati. Robek kamu menjadi beberapa bagian. Dua anjing serigala besar bergegas mendekat, dan Guan Qianjun hendak mengambil tindakan, tapi kemudian orang lain mencuri perhatian. Khususnya itu tidak lain adalah seekor anjing. Seekor anak anjing. Anjing pesek yang lucu. Ia menghentikan mereka dengan dingin dan segera memaksa kedua anjing serigala besar itu mengerem secara tiba-tiba. Keempat cakar depannya mendorong ke depan dengan kuat, mendesis. Cakar tajamnya membuat beberapa goresan di lantai marmer. Ini sangat memilukan. Kedua tubuh besar itu menyusut ke belakang dengan keras. Akhirnya, kurang dari 1 meter dari Wang Cai, dia berhenti total. Empat mata anjing yang awalnya ganas sebenarnya mengungkapkan rasa takut. Huang Tianqi, yang berada di belakang mereka, tidak melihatnya. Dia meraung, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Itu hanya anak anjing, gigit sampai mati. Namun kedua anjing serigala besar itu tampak tertegun. Alih-alih menggigit, seluruh tubuh mereka malah sedikit gemetar. Tanpa disadari, kedua ekor tebal itu terjepit di kedua kaki belakangnya. Ini, betapa lucunya. Semua orang di sekitar tampak tercengang. Bagaimana dua anjing serigala raksasa yang sangat ganas bisa begitu takut pada seekor anjing kecil? Anjing Puk memiliki kepala yang sedikit lebih kecil daripada mereka. Ini, apakah itu distorsi sifat anjing atau hilangnya kekuatan anjing? Huang Tianqi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, kalian berdua anjing mati lebih buruk dari manusia. Mengapa kalian tidak berlutut, kalian takut melakukan itu? Begitu dia selesai berbicara, rahangnya patah dan hancur. Dalam hatiku, 10 juta kuda lumpur rumput tiba-tiba menginjak-injakku. Dua anjing serigala besar yang bahkan bisa mencabik-cabik ternak memiliki keempat kaki depannya yang ditekuk ke depan. Dia benar-benar berlutut ke arah Wang Cai. Huang Tianqi, ini. Huang Tianqi, apa yang terjadi? Dia meraung, mengapa kamu begitu banyak mendengarkanku sekarang? Sialan, Paman. Bersambung.